Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya Rahmatullah, NIM 2021-0326, ada Nelly Agustina, NIM 2021-0331, Balkis Mutiara Hanifa 2021-0339. Makul perkembangan kurikulum di Indonesia disusun guna memenuhi tugas mata kuliah dari Bu Desti Putri Hanifah MPD. Oke, langsung saja ke pembahasan perkembangan kurikulum di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah ada sejak pra kemerdekaan dengan hingga sekarang. Pendidikan pada masa pra-kemerdekaan dipengaruhi oleh kolonialisme. Bangsa ini dididik untuk mengabdi kepada penjajah. Konsep pendidikan pada masa ini bertujuan mencetak para pekerja yang dapat dipekerjakan oleh penjajah yang berlangsung sampai dengan tahun 1942. Sejarah kurikulum sangatlah panjang dengan tercatat perubahan kurikulum dimulai dari tahun 1947, 1952, 1964, 1975, 1984, 1994, 1994, 2004, 2006, 2013, kurikulum darurat 2019, kurikulum pro-tipe 2020, dan kurikulum merdeka 2022. Semua ini tidak lepas dari perubahan zaman dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang selanjutnya, kurikulum pendidikan masa Orde Lama 1947 sampai 1964. Masa Orde Lama sebagai wujud intervensi pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan Presiden Soekarno. Kurikulum di masa ini cukup ruang bebas terhadap pendidikan, di mana pendidikan pada masa ini beraraskan sosialisme, yang berarti pendidikan merupakan hak semua kelompok masyarakat tanpa memandang status sosial. Yang pertama, kurikulum 1947. Kurikulum 1947 pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda, leerplan, yang artinya rencana belajar. Memiliki sifat politisi adalah salah satu ciri kurikulum 1947 karena dari awal berkiblat pendidikan Belanda yang berubah menjadi kepentingan nasional. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Dalam kurikulum ini terdapat dua pokok, yaitu daftar mata pelajaran, jam pelajarannya, serta garis-garis besar program GGBP. Pelaksanaan kurikulum 1947 tidak menekankan pada aspek kognitif, namun hanya mengutamakan pendidikan karakter seperti membangun rasa nasionalisme. Pendidikan kurikulum Rencana Pelajaran 1947 dibagi menjadi dua. Bagian struktur, yaitu struktur program menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Adapun ciri-ciri kurikulum 47, yang pertama, sifat kurikulum mata pelajaran yang terpisah 1947 sampai 1947 menggunakan pengantar jenjang pendidikan memiliki jumlah mata pelajaran yang berbeda. Sekolah rakyat, bidang studi SMA jurusan B, bidang studi. Yang kedua, kurikulum 1952. Rencana pelajaran terurai disempurnakan menjadi Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pada tahun ini, sistem pendidikan pengajaran disesuaikan dengan cita-cita bangsa Indonesia saat itu. Kurikulum 1952 memusatkan program
Pancawardhana yang mencakup daya cipta rasa, sastra karya, dan moral. Mata pelajaran sudah diklarifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan emosional, artistik, keterampilan, dan jasmania. Mata pelajaran pada kurikulum 1992 sudah disajikan dengan cukup jelas. Kurikulum ini menerapkan kurikulum yang berorientasi pada masyarakat, sehingga setelah menyelesaikan pendidikan mereka langsung dapat bekerja. Kelemahan kurikulum ini, pendidikan nasional belum mampu untuk menjangkau keseluruhan wilayah Indonesia. Yang ketiga adalah kurikulum 1964. Pada ujung pemerintahan Presiden Soekarno menjelang 1964, pemerintah kembali menyempurnakan kurikulum di Indonesia dengan diberi nama Rencana Pendidikan. Pemerintahan mengambil langkah pengembangan yang dilakukan pemerintah adalah adanya keinginan rakyat Indonesia mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada tahap SD. Tujuan kurikulum 64 membentuk masyarakat sebagai manusia yang Pancasialis, sosialis, memiliki sikap nasionalisme dan cinta tanah air yang tinggi. Perkembangan kurikulum ini sudah dapat dikatakan sempurna karena sudah menyentuh ketiga aspek penting peserta didik, yakni perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam kurikulum 64. Sudah ada upaya lebih dalam pengembangan potensi serta pendidikan yang sifatnya praktis, bukan lagi hanya sekedar teori. Yang selanjutnya adalah kurikulum pendidikan masa Orde Baru. Di dalam pendidikan masa Orde Baru ini terdapat 4 kurikulum. Yang pertama kurikulum 1968, kurikulum 1975, yang ketiga kurikulum 1984, yang keempat kurikulum 1994. Kita bahas yang kurikulum 1968. Kurikulum 1968 ditandai dengan pendekatan perorganisasian mata pelajaran dengan pengelompokan suatu pelajaran yang berbeda yang dilakukan secara korelasional, yaitu mata pelajaran yang dikorelasikan dengan mata pelajaran yang lain. Walaupun batas dimigrasi antar mata pelajaran masih terlihat jelas, kurikulum pengganti 64 yang dicitrakan sebagai hasil dari pemerintahan Orde Lama yang memiliki sifat teoris. Isi pendidikan bertujuan pada kegiatan menambah kecerdasan dan keterampilan serta mempertahankan fisik yang sehat dan kuat. Pada masa ini siswa hanya berperan sebagai pribadi yang pasif dengan hanya menghafal teori-teori yang ada tanpa ada pengaplikasian dari teori tersebut secara praktis. Kurikulum ini menekankan pembentukan peserta didik hanya dari segi intelektualnya saja. Yang kedua, kurikulum 1975. Kurikulum 75 merupakan kurikulum pengganti kurikulum 1968. Pada kurikulum dilatar belakangi oleh pembangunan nasional akibat banyaknya perubahan yang terjadi, terutama sejak tahun 1969. Kurikulum 1975 dibuat sebagai upaya untuk mewujudkan strategi pembangunan di bawah pemerintahan Orde Baru. Berikut prinsip-prinsip kurikulum 1975. 1. Berorientasi pada tujuan. Kedua, menganut pendekatan integratif. 3. Efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. 4. Menerapkan pada prosedur pengembangan sistem instruksional. 5. Menerapkan simulasi respon dan latihan. Yang ketiga, kurikulum 1984. Kurikulum pada tahun ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 75 yang dimana kurikulum 1995 dinilai belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dicetuskanlah kurikulum baru pada tahun 1984. Yang selanjutnya kurikulum 1994. Sama seperti tahun sebelumnya,
merupakan penyempurnaan dari kurikulum yang sudah ada dan didasari sesuai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengamatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta pemerintah menguasakan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang, yaitu meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri baik berkenaan dengan aspek jasmani dan rohani berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya ada kurikulum pendidikan masa reformasi. Di sini ada 3 kurikulum, yaitu kurikulum 2004, kurikulum 2006, dan kurikulum 2013. Kita ke kurikulum 2004. Kurikulum 2004 juga disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi, yaitu di mana kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performa, yang dimana dalam artian pada tugas atau kompetensi dasar yang harus bisa dicapai oleh siswa. Hasil dan dampak yang diharapkan bisa muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. Kemudian keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan karakteristik utama KBK ini yaitu 1. Menekankan pencapaian kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi. 2. Kurikulum dapat diganti atau diubah sesuai dengan potensi siswa. 3. Pengembangan berpusat pada siswa. 4. Orientasi pada proses dan hasil. 5. Menggunakan pendekatan dan metode yang beragam dan konseptual. 6. Guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. 7. Pembelajaran bukan satu-satunya sumber belajar. 8. Belajar sepanjang hayat. 9. Belajar mengetahui. 10. Belajar melakukan. 11. Belajar menjadi diri sendiri. 12. Belajar hidup dan keberagaman. Yang kedua, kurikulum 2006 KTSP. Kurikulum ini atau dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disusun untuk menjalankan amanah yang tercantum dalam UUD Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 menggantikan kurikulum KPK yang hanya bertahan selama 2 tahun. Pada kurikulum ini, guru lebih diberikan untuk merencanakan pembelajaran sesuai lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional menyusun 3 hal, yaitu kerangka dasar, standar kompetensi lulusan, dan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Adapun perangkat pembelajaran yaitu silabus, RPP, penilaian dikembangkan oleh satuan pendidikan. Tujuan dari KTSP sendiri yaitu pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan kondisi dan potensi daerah satuan pendidikan dan peserta didik. Yang terakhir dari kurikulum 2013. Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan faktor yang meliputi arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan di tingkat nasional. Oleh karena itu, kurikulum ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kurikulum 2013 adalah bentuk dari kemajuan zaman, yang mana kurikulum yang selaras dengan perkembangan yang ada. Saat ini teknologi sudah berkembang pesat dan kurikulum memasuki ranah baru, yakni memadukan antara konsep pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Walaupun masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, hal tersebut dapat diyakini akan teratasi apabila pengembangan kurikulum 2013 dilakukan dengan baik dan benar.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.